Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial Android Studio. Pada kali ini kita akan mencoba tentang bagaimana membuat sebuah kalkulator sederhana. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat tampilan yang pada kali ini akan kita coba bikin. Ada di sebelah sini. Jadi ini merupakan emulator Android Studio berupa kalkulator yang akan kita buat nanti ya. Nah, di sini mungkin kita bisa coba dulu, misalnya kita pengen melakukan operasi penjumlahan. Jika ditekan angka 5, nanti angka yang di sini berubah. Kemudian misalnya kita lakukan operasi perkalian. Penjumlahan tadi ya, penjumlahan, tekan tambah. Kemudian kita misalnya pengen menjumlah dengan angka 6. Klik 6-nya, kemudian sama dengan, maka hasilnya nanti akan sesuai atau benar ya, yaitu 6 tambah 5 yaitu 11. Nah, bagaimana cara membangun aplikasi simple kalkulator ini? Nah, pertama-tama teman-teman harus tentunya mempunyai Android Studio ya, terinstall di PC-nya. Nah, adapun versi Android Studio itu banyak. Yang saya gunakan pada tutorial ini adalah Android Studio versi 4.0.1 gitu ya. Nah, jika teman-teman sudah membuka Android Studio, tampilannya mungkin seperti yang ada di sini ya, di layar saya, atau tampilannya juga nanti bisa jadi berbeda. Nah, tergantung jadi nggak mesti sama gitu ya. Nah, kalau tampilannya seperti ini, teman-teman klik aja Start a New Android Studio Project. Tapi kalau tampilannya yang lain, bisa jadi nanti teman-teman bisa bikin project baru dengan cara tekan File, kemudian New Project ya. Nah, itu nanti sama aja. Jadi stepnya kita bikin project baru dengan menekan tombol ini dulu. Klik Start a New Android Project. Nah, pada tampilan ini teman-teman pilih aja template. Jadi ini ada banyak template ya. Ini banyak sekali nih. Nah, untuk kali ini saya kira nggak akan menjelaskan template-template yang lain. Kita langsung saja pilih template empty activity. Sudah dipilih, klik next. Nah, kemudian untuk application name. Application name ini dia adalah tampilan atau teks yang akan muncul di emulator kita ketika nanti dijalankan. Nah, yang ini misalnya ya. Nah, ini nanti akan muncul di sebelah sini. Ini namanya action bar ya. Action bar. Jadi teks yang kita tulis di sini misalnya simple calculator. Nah, simple kalkulator ini akan muncul di emulator kita atau di aplikasi kita ketika nanti dijalankan. Baik. Untuk yang lain selain name ya, selain name ini untuk saya kira nggak perlu dirubah, biarkan saja. Seperti package name, kemudian save location. Nah, kecuali untuk language-nya atau bahasa pemrograman yang digunakan. Ini pilih saja Java. Kalau teman-teman di sini ya Kotlin, saya sarankan di sini menggunakan Java ya. Karena tutorial kita pakai pemrograman Java, jadi nggak pakai Kotlin. Nah, kemudian untuk minimum SDK, ini teman-teman terserah aja mau pilih yang mana, tapi kalau pengen sesuai dengan tutorial ini, teman-teman pilih aja yang API atau API 19 Android 4.4 KitKat gini ya. Oke. Kalau sudah, ini nggak perlu diapa-apain lagi, udah. Kemudian langsung aja klik finish. Nah, tunggu sebentar. Nah, baik. Tunggu sebentar ya sampai prosesnya selesai. Nah, sekarang prosesnya kira-kira sudah selesai. Oke, ini adalah jendela ketika kita pengen bikin project baru. Jadi Android itu dia akan menampilkan tampilan default seperti ini, yaitu ini tampilan Hello World ya. Nah, tampilan ini bisa dihapus saja langsung dengan menekan tombol delete. Tombol delete atau backspace bisa ya. Nah, sama aja. Oke, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Nah, kita pertama-tama tentunya kita harus membuat layout terlebih dahulu. Nah, layout itu apa? Kalau teman-teman ini baru belajar Android ya nanti silakan aja ditanyakan mungkin di bagian komentar gitu ya. Nah, nanti akan dibantu tentang penjelasan layout.
Soalnya ini kalau dijelaskan secara merinci, lebih rinci, khawatirnya waktunya akan terlalu panjang. Jadi intinya kita akan mendesain layout seperti ini. Ini adalah komponen text view ya. Jadi untuk menampilkan angka ini kita menggunakan komponen text view. Kemudian untuk yang ini, yang ada tulisan AC, kemudian tanda-tanda operasi ini, tanda operasi ya, modulus, kemudian ini pangkat, tanda plus, minus, perkalian, bagian. Nah ini merupakan button atau tombol. Nah langsung aja dulu ya. Jadi kita pengen desain layoutnya dulu. Kalau teman-teman bingung silahkan ikuti aja. Saya yakin teman-teman tuh insya Allah bisa lah kalau mengikuti ini dengan sesuai prosedur ya. Baik, yang pertama-tama layout seperti apa yang kita perlukan. Nah, teman-teman di sini perhatikan secara keseluruhan sebuah aplikasi itu tentu dia mempunyai layout utama nih, yang membungkus tampilannya ya. Jadi setiap aplikasi Android maupun aplikasi lain itu pasti mempunyai layout yang membungkus tampilannya. Nah, gitu ya. Ini bisa kita bayangkan secara imajiner aja, secara imajinasi. Ini ada sebuah layout. Apa nama layoutnya? Nama layoutnya adalah linear layout. Itu yang akan kita pakai. Sebenarnya ada selain linear itu masih ada layout yang lain. Cuma kita sarankan untuk tutorial ini kita gunakan sama-sama linear layout gitu ya. Gimana caranya menentukan linear layout? Oke, teman-teman kembali ke layar Android Studio-nya. Ini mungkin saya kecilin dulu. Oke. Kemudian di sini pilih tampilan code. Tampilan code ya. Nah, di sini teman-teman untuk merubah layoutnya menjadi linear, teman-teman ubah yang ini nih, blok ini. Nah, instruksi ini merupakan apa ya? Jadi instruksi ini tuh memberitahukan kita bahwa layout yang sedang kita pakai saat ini adalah constraint layout. Nah, bisa dibaca di sini ya. Nah, kita nggak butuh constraint layout untuk saat ini. Kita butuhnya linear layout. Kemudian ganti aja tuh. Karena kita nggak butuh constraint layout, kita ganti aja menjadi linear layout. Hapus dulu, boleh dihapus. Kemudian ketikkan L besar. Nah, ini langsung muncul linear layout di paling atasnya. Kalau sudah muncul seperti ini, langsung aja di enter. Nanti dia secara otomatis, memasukkan kalimat yang seutuhnya dari linear layout. Nah, sampai di sini layout kita sudah berubah menjadi linear layout. Selanjutnya kita perlu tambahkan atribut. Taruh aja di bawah sini ya. Atribut namanya orientation. Orientation. Ini digunakan untuk menentukan apakah layout kita itu secara vertikal atau secara horizontal ya. Jadi susunan komponen kita itu disusun secara vertikal atau horizontal. Saat ini teman-teman ikuti aja dulu ya. Jadi kita pilih yang vertikal. Nah, sudah. Untuk layout yang utama ini sudah settingannya sudah selesai. Teman-teman kembali ke sini. Nah, nanti di sebelah sini di komponen tree kita bisa lihat bahwa di sini ada linear layout, kemudian di dalam kurung ini vertikal. Artinya kita mengubah tadi ya dari yang awalnya constraint menjadi linear layout, kemudian orientasinya adalah vertikal. Oke, kira-kira begitu. Layout utama selesai. Nah, kemudian kira-kira kita harus ngapain lagi? Nah, kita perhatikan di sini. Selain layout utama itu ada lagi layout-layout yang lainnya. Kalau teman-teman bisa membayangkan lagi, jadi bagian tampilan ini dan bagian button ini bisa kita bagi menjadi dua bagian layout, ya kan? Layout yang atas dan layout yang bawah. Layout yang atas untuk text view, untuk tampilan teks, tampilan angka ini, sedangkan layout yang bawah ini untuk tampilan ini. Tampilan apa? Tampilan button-buttonnya. Nah, gitu ya. Nah, maka dari itu kita perlu lagi untuk menambahkan dua layout dari layout yang utama. Caranya gimana? Caranya kita nggak perlu lagi ke coding ya, ke tampilan coding. Tapi langsung aja di tampilan desain ini, teman-teman pilih atau lihat di bagian palette. Nah, palette ya. Di sini ada palette layout. Nah, di sini pilih. Di sini ada banyak. Oke. Ada constraint layout, guideline, linear layout horizontal, linear layout vertikal, dan seterusnya. Apa yang kita perlukan? Nah, di sini kita secara singkatnya kita menggunakan linear layout yang vertikal.